banyak ini. Ada terdapat 28 kesalahan. Masya Allah. Ya, kalau dikaji, dibahas tadi itu sampai gitu. Ya, alhamdulillah. Semoga manfaat. Mohon maaf kalau penjelasannya kurang jelas, kurang apa ya. Ya inilah keawaman saya, sedikitnya yang saya dapat. Mudah-mudahan manfaat walaupun hanya sedikit. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Abdullah Zaki SAG, luar biasa. Ternyata ilmu seperti ini sulit ditemukan di berbagai tempat. Kan kalau di Jember saja kita kayak kesulitan untuk menemukan materi-materi semacam ini yang bisa selektif mencari kesalahan-kesalahan sampai lebih dari 100 kesalahan. Masya Allah. Luar biasa. Mungkin kalau teman-teman mau diskusi interaktif dengan Ustadz Abdullah Zaki SAG Hafizahullah, mencoba praktek dan sebagainya, silahkan angkat tangan, nanti biar Ustadz Abdullah memilih sendiri siapa yang akan dituju. Dari teman-teman ada yang pengen mentashih bacaannya surat Al-Fatihah, tahsinnya, makhorijul hurufnya dan sebagainya, dipersilahkan. Silakan. Ya, mungkin ada pertanyaan atau ingin mencoba membaca surat Al-Fatihah. Betul. Silakan praktek interaktif. Dipersilakan. Nabil, ya sudah ada Nabil. Nabil, dipersilakan. Mas Nabil. Saya nggak kelihatan ini, mana orangnya? Nabil Athaillah. Ini Ustadz. Mana orangnya nih? Sudah dibuka itunya? Sudah. Oh, ya. Silakan. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau enggak, saya jadikan PR. Praktek ya. Praktek, coba. Monggo. Nabil. Kalau boleh tahu dari mana, Nabil? Dari Bangkalan, Ustadz. Masya Allah, barakallah. Jangan lupa kirimkan garam ke saya ya. Allah, ahlan. Nah, silakan, Nabil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah. Luar biasa, Masya Allah, barakallah. Bagus, sudah bacaan Nabil, ya. Cuman sedikit masukan dari saya, ya. Tadi tuh ya, jangan sampai A-nya sampai dibaca tebal sama lamnya tadi. Dapat Allah. A'udzu billahi. A'udzu billah, kecuali sebelumnya barakat fathah, maka Allah, baru dibaca Allah. Di sini lagi mustahabnya itu diperhatikan lagi. Ya, alhamdulillah sudah bagus. Baik, siapa lagi? Silakan ingin mencoba. Silakan. Siapa Ustadz? Ini ada Mas Bukhari. Oh, Masya Allah. Mas Bukhari dari mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kalimantan Tengah, Ustaz. Masya Allah, Kalimantan. Kapan silaturahim ke Jember? Enggak tahu, Ustaz. Dan bisa bertatap muka langsung ya. Amin. Nah, sehat selalu Mas Bukhari. Silakan Mas Bukhari. Baca Al-Fatihah ya, Ustaz. Ya, silakan. Ayo, silakan. Suaranya kayaknya termul atau gimana ini, Ustaz? Alhamdulillahi rabbil alamin. Bentar. Tadi itu terputus suara antum. Ya, diulang.
Dari awal Ustaz. Ya, dari awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, alhamdulillah, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, sesuai namanya Imam Bukhari. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tipisin lagi A-nya. Alamin, alamin. Alamin. Ya, bagus, bagus. Ya, cukup. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, tadi tuh A-nya tadi tuh perhatiin ya, jangan jangan A-nya jangan dibaca panjang ya. Langsung jangan Nah, awas. A-nya di situ panjang nggak? Iya, nggak di tulisannya panjang atau pendek? A-nya. Pendek. Ya, jadi jangan a'udzubillah. Suara antum bagus ini. Calon kayaknya imam ya? Imam Bukhari ya? Masih belajar. Allah. Terima kasih, jazakallah. Sudah berkenan untuk mencoba. Ya, Alhamdulillah. mantap. Ada guru saya di sini ternyata. Jadi, Fadhol, bagi teman-teman yang lain pengen mentalaki bacaan surat Al-Fatihah kepada Ustadz Abdullah. So, ini ada pertanyaan dari peserta. Ada di sini. Saya lihat dulu ya. Saya bacakan gitu Ustaz untuk pertanyaan yang telah masuk. Iya, silakan. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah sebaiknya kita belajar dengan guru bersanad agar bisa berusaha memiripkan bacaan dengan Rasulullah? Dan satu pertanyaan lagi Ustaz. Satu dulu. Oh, iya. Bacain yang kedua. Untuk pertanyaan yang kedua Ustaz, apakah di lafaz ta'awuz bibir ditarik saat baca zu? Ya, baik. Insya Allah pertanyaan bagus banget ini ya. Kalau saya ada hadiah saya kasih nih. Tanggung jawab panitia ini. Pertanyaan yang pertama, apakah kita harus belajar sama orang guru yang bersanad? Jawaban saya, ya itu benar ya. Harus. Kalau bisa kita harus nyari guru yang benar bersanad. Kenapa? Ada sebuah kaidah al-isnadu minad din walau lal isnadu laqala man syaa ma syaa. Nah, sanad itu bagian dari agama. Kalau nggak ada sanad ya mungkin orang sesuka bacaannya, sesuka mengatakan apa saja yang diinginkan. Nah, makanya sanad itu bagian dari agama. Jadi sangat penting untuk belajar sama guru yang bersanad seperti itu, karena tersambungnya ke sumber asli ilmunya seperti itu. Jadi saran saya sangat penting. Ya sebenarnya ada penjelasan dalam ya tentang pengambilan sanad ini. Begitu juga ada adabnya, ada fungsi sanadnya. Itu di luas. Jadi kalau saran saya sangat harus belajar sama orang yang memiliki sanad seperti itu. Tidak cukup sebenarnya, ada namanya riwayah, ada yang kedua al-dirayah. Ada orang seperti ilmu itu seperti ibarat kita kota yang besar. Terus di dalam kota itu ada namanya kota Mekah ya. Ada Masjid Nabawi. Nah, di Masjid Nabawi ada 2 pintu. Di kota itu ada 2 pintu. Pintu yang pertama namanya ar-riwayah, pintu yang kedua namanya ad-dirayah. Seperti itu. Nah, riwayah ini bisa dikatakan juga sama seperti sanad. Suara saya enggak kedengaran. Halo? Dengaran? Oh iya. Kedengaran ya? Ya, tapi kok di sini enggak kedengaran ya? Ya, halo. Dengaran tapi di sana. Baik, sanad itu
Jadi ada dua pintu. Nama riwayah, sanad itu sendiri, ada ad-dirayah. Sanad itu artinya seperti contoh kita memasuki pintu Nabawi. Nah, kita sudah mendapatkan sanad, tapi tidak tahu apa keutamaannya di Masjid Nabawi, fadilah-fadilahnya di Masjid Nabawi itu. Seperti itu. Kewajiban di Masjid Nabawi itu kita tidak tahu. Nah, makanya kita butuh namanya ad-dirayah, pemahaman di situ. Nah, seperti itu. Kalau bisa, boleh melalui riwayah, sanad, boleh juga melalui ad-dirayah, pemahaman yang dalam di situ. Dia tahu keutamaannya, fadilahnya pintu kedua ini, dia tahu keutamaannya, fadilahnya di dalam Masjid Nabawi, kewajibannya, sunnahnya dia tahu. Tapi dia belum melewati namanya riwayah atau yang disebut sanad, belum masuk ke Masjid Nabawi itu. Subhanallah. Nah, makanya saling bersinambungan. Afdolnya itu dia mengambil sanad, sudah melewati masjid dan tahu keutamaan di Masjid Nabawi itu. Nah, jadi jangan sampai, wah saya sudah sanad, ngapain mau memperdalam lagi? Gak cukup di situ. Jadi sudah dia melewati sanad, dia harus dalami lagi. Atau dia sudah ad-dirayah, sudah paham, tapi dia harus bisa, kalau bisa ngelewati, masuk ke Masjid Nabawi itu. Allah alam bisawab. Yang pertanyaan kedua tadi apa? Lafaz ta'awudz yang zu-nya ya. Ya emang zu ini kan karena dia berarkat dhamma, maka ada yang bacanya contoh a'udzu. A'udzu. Nah, ditarik atau enggak ya? A'udzu. Ya, kembali kepada asalnya za. Za dia memiliki sifat mustahak tarkik ya, tipis ya. Jadi jangan a'udzu. A'udzu. Nah, jadi kembali kepada sifat dasarnya yaitu tarkik tipis. A'udzu billah. Tapi kalau emang sulit, kalau menurut saya nggak masalah. Kalau emang jangan sampai dipaksakan. A'udzu. Nah, ya. A'udzu. Za kan tipis ya. Tarkik namanya atau mustahaknya rahang tipis. Za. Ketika dia menyebut huruf dhamma, zu. Jadi kembali asalnya za zu zi. Za zu zi. A'udzu billahi. Guru saya mengajarkan ditarik. A'udzu billahi. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan enggak puas ya. Bisa nanti belajar. Ya, ini Ustadz sebelum masuk ke peserta selanjutnya yang mau nanya, ini kalau di Indonesia di sini kan umat muslim mayoritas Ustadz dan banyak sekali dan kayaknya para guru di Indonesia di sini nggak semuanya bersanad gitu dan itu pasti agak kesulitan untuk mencari guru bersanad gitu. Ya. Nah itu solusinya gimana? Apa harus bersanad ke Ustadz Abdullah semua nanti biar yang memiliki sanad menyebar ke seluruh Indonesia atau gimana Ustadz? Gitu. Ya makanya tadi itu kita pentingnya kita mencari guru yang bersanad. Ya, yang harus ikhtiar ya dan tidak harus menjauhi guru kita yang di desa. Kan tadi itu ada namanya riwayah, ada namanya ad-dirayah. Boleh jadi guru kita itu paham tentang bacaan-bacaan ini, tentang makro sifatnya, tapi dia belum melewati sanad. Nah, itu boleh seperti itu. Tapi afdolnya, ahsannya itu dia sudah paham tentang fadilah tadi itu di Masjid Nabawi, keutamaan-keutamaannya, kewajiban sunnahnya. Nah, dia kalau ini bahasanya belum beruntung aja dia belum masuk Masjid Nabawi seperti itu. Jadi diusahakan kalau bisa ya tetap kita menghormati menghormati guru kita yang di desa itu. Semakin besar tinggi kita ikhtiar. Saya aja berusaha nih, benar-benar saya mencari benar-benar ini. Mencari guru yang benar-benar bersanad, tak cari, alhamdulillah dengan berkat ikhtiar ya, Allah temukan itu. Ya, seperti tadi. Jadi ada dua, ada yang namanya riwayah, sanad itu sendiri atau ad-dirayah, pendalaman, pemahamannya lebih tinggi seperti itu. Allah a'lam bishawab. Ustadz Abdullah, ini ada pertanyaan yang sudah masuk, Ustadz.
mana yang harus didahulukan, menghafal Al-Quran dulu, tapi bacanya kita belum bagus, atau belajar tahsin dulu baru bisa menghafal Al-Quran? Tafadhol Ustaz, gimana pendapat Ustaz? Ya, subhanallah, pertanyaannya bagus banget. Nah, kalau bisa dua-duanya, jangan dipilih. Ya, kalau afdalnya ya tahsin dulu. Belajar tahsin dulu. Warattilil Qur'ana tartila. Itu perintah Allah. Ayo, surat apa itu? Yang bisa ya, yang dapat saya kasih umroh, bayar sendiri. Jamil. Saya kasih umroh, bayar sendiri ya. Dan ajak-ajak saya gitu. Ya, warattilil Qur'ana tartila, di situ. Perintah Allah. Bacalah Al-Qur'an itu ada dua penafsiran di sini. Ulama mengatakan tartil di sini bacalah secara pelan-pelan. Jadi bukan masuknya pelan-pelan. Bukan. Masuk di sini pelan-pelan itu sesuai dengan tajwid. Sama aja sebenarnya. Bacalah Al-Qur'an itu dengan tajwid. Yang kedua juga sama, bacalah Al-Qur'an itu dengan tajwid. Intinya sama, pelan-pelan di sini maksudnya itu ya dengan sesuai hukum tajwid. Jadi bacalah dengan tajwid seperti itu. Tapi jangan sampai jadi alasan saking tawaduknya ya. Saya kan belum bagus bacaannya, ngapain ngafal? Justru dengan menghafal itulah akan memfasihkan bacaan kita. Seperti itu. Tapi dengan terus mencari guru atau terus belajar. Itu. Jadi jangan sampai jadi alasan. Saya mau ini dulu lah. Bacaan bagus. Ya nggak masalah. Itu juga bagus. Tapi jangan sampai jadi alasan. Kita kok bisa mengukur kebagusan kita. Makanya pentingnya kita guru. Punya guru itu penting banget. Jadi tahu bacaannya itu. Nanti guru itu menyarankan, kamu sudah boleh menghafal. Walaupun belum terlalu bagus atau fasih, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin pertanyaan terakhir ya. Ya, syukur Ustaz. Mungkin dari teman-teman satu pertanyaan lagi karena waktunya sudah hampir maghrib insyaallah. Mau persiapan dan sebagainya. Ramla Muktasir. Ini sudah masuk Ustaz. Izin bertanya Ustaz, minta motivasinya agar bisa selalu membaca Al-Quran dengan istiqomah. Ini seperti permintaan Ustaz, bukan pertanyaan gitu. Ya, karena kan banyak yang gak istiqomah gitu Ustaz. Kadang-kadang baca Al-Qurannya, ngafal aja, kadang gak istiqomah, murajaah dan sebagainya. Betul Ustaz. Ya, ini pertanyaan saya juga sih sebenarnya. Sama ya, siapa yang nanya itu? Bukhari lagi. Oh, Bukhari. Masya Allah. Sama, kita satu hati ya. Ya, istiqomah itu emang berat ya. Nah, kalau saran saya aja, saran itu boleh diterima, boleh enggak ya. Saran saya yang pertama, harus tahu dulu keutamaan, keagungan, kemuliaan orang yang membaca Al-Quran. Apa sih balasannya orang yang baca Al-Quran senantiasa membaca Al-Quran hari-harinya itu apa sih? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karena Al-Quran ini adalah kitab suci, senantiasa membersihkan hatinya. Karena Al-Quran itu kata kata Ali bin Abi Thalib, kalau kita membaca Al-Quran, hati kita bersih, kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Benar. Kalau hati kita bersih, kita tidak akan pernah ada kata bosan atau malas membaca Al-Quran. Nah, itu perhatikan hati kita. Bersihkan, senantiasa istighfar. Nah, itu. Subhanallah. Ya, ini yang sering, ini yang harus saya praktekkan juga. Jadi, juga saya lagi memproses dan saya membersihkan hati. Karena kita, ya Allah, kita ini benar, keluar rumah aja nggak usah harian, kadang jam aja sudah melakukan dosa. Makanya subhanallah ya, Al-Quran ini Masya Allah, pokok terus bersama Al-Quran. Apapun lelah kalian, bosan kalian, saya mohon banget
Jangan lepas di Al-Quran. Walaupun satu ayat kalian dalam harian itu. Jangan sampai lepas. Ya, percayalah para peserta seminar. Al-Quran ini kalau akan menjadi saksi, menjadi pembela. Kita butuh pembelaan tadi nanti di padang masyar tadi. Akan disidang sama Allah, kita butuh. Ketika kita di dunia aja, ketika kita di penjara atau pas di sidang itu, kita butuh pembelaan. Nah, inilah salah satu pembelaan terbesar kita, yaitu Al-Quran ini. Pelajaran itu jangan lepas banget. Orang yang senantiasa lisannya terbasah dengan Al-Quran, hatinya terpaut dengan Al-Quran, maka hidupnya insya Allah akan. Apalagi kalau dia punya hafalan. Terus dibaca di dalam salat. Masya Allah. Tahajud lagi. Subhanallah. Rasanya kalau kenikmatan, nggak ada deh. Nikmat dunia ini kecil banget. Jika kita membaca Al-Quran, ditadaburi, kita hayati, apalagi tahu maknanya, Masya Allah. Kok nggak bisa digambarkan begitu nikmatnya orang yang membaca Al-Quran ini. Subhanallah. Kita ini berdosa, banyak dosa. Saya yakin ketika saya bertanya, siapa di antara kalian yang paling banyak dosanya? Saya yakin paling tinggi mungkin. Mayoritas mengangkat tangan. Tapi yang saya yakin paling banyak dosanya saya. Makanya saya itu udah ini Al-Quran ini menjadi pembela. Gak ada amalan apa sih yang harus kita banggakan di hadapan Allah? Tahajud. Apakah kita tahajud bangun jam 12 malam, jam 2 malam? Rutinkah kita? Atau sedekah kita 1 miliar, 1 M? Pernahkah kita? Atau puasa kita, setiap puasa Daud, puasa ini? Apa yang harus kita amalkan, kita banggakan? Kecuali Al-Quran. Mohon banget, jangan lepas dari Al-Quran. Maka pesan bagi Rasul terakhir, saking dia ingin umatnya itu selamat, yaitu jaga Al-Quran, pegang terus Al-Quran. Jangan lepas, walaupun kita tidak tahu artinya, baca terus. Terus pelajari. Makanya, saking bangganya bagi Rasulullah itu memberikan apresiasi kepada umatnya, bahkan dibeli gelar, khairukum man ta'allamal Quran. Yaitu sebaik-baik umat, kataku. Orang siapa sebaik-baik umat itu? Yang senantiasa lisannya basah dengan Al-Quran, terus dia hafalkan Al-Quran, terus dia ajarkan, dia amalkan, dia tadaburi, terus dia ajarkan kepada umatnya. Masya Allah. Khairukum man ta'allamal Quran. Sebaik-baik umat, kata baginda Rasulullah. Subhanallah. Ya, itu mungkin. Allah alam bisawab. Ya, syukran Ustaz Abdullah Zaki SAG. Ini sebagai penutup yang terakhir materi Ustadz, mohon dibacakan surah Al-Fatihah secara lengkap, permintaan dari peserta, biar muttasil secara lengkap mungkin tahsin Al-Fatihahnya. Gitu. Tafadhol Ustadz. Saya serak kayaknya. Air dulu ya. Masya Allah. Maaf ya kalau saya rewel gitu ya. Maaf lahir batin. Semoga enggak ada yang tersinggung atau saya ini. Bismillah. Sarin saya. Ma'ruf. Jadi besarin. Baik. Mulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Dengaran suara saya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim.
Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, tidak mutlak bacaan saya benar-benar. Ya, kalau saya masih ngukur ya 60% lah. Ya. Mudah-mudahan depannya semakin lebih baik, insya Allah. Baik, itu. Syukron, terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Abdullah Zaki SAG Hafizahullah. Mudah-mudahan ilmu yang beliau curahkan kepada kita semua benar-benar bisa diterapkan ketika kita membaca surat Al-Fatihah, sehingga kita dalam membaca surat Al-Fatihah dengan benar menjadikan surat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik hadirin, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an. Mudah-mudahan beliau Ustadz Abdullah Zaki SAG selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya agar senantiasa bisa membimbing kita dalam membaca Al-Quran. Amin, amin. Hadirin a'azzani wa a'azzakumullah jami'an. Sebelum saya akhiri, ada beberapa hal yang akan saya informasikan. Kelas tahsin intensif surat Al-Fatihah bersanad di sini yang tentunya dibimbing oleh Ustadz Abdullah Zaki SAG. Di sini sudah ada programnya. Programnya ya. Kuotanya di sini 12 peserta ya Ustadz. Tiap kelas ya Ustadz. Ya, hanya kuota. Ini biar ya, maksimal. Biar maksimal hanya 12 orang. Jadwal kelas online di sini ikhwan Senin dan Rabu, akhwat Kamis dan Sabtu. Untuk masalah jamnya dari jam 19.00 sampai jam 21.00. Nah, dalam satu bulan di sini ada 8 pertemuan dari 31 Agustus sampai 26 September 2020. Nah, goalnya di sini mengikuti kelas pengambilan syahadah atau sanad bagi yang berhak kepada Syekh Mahmud Awad Gaza Palestina. Terdapat biaya khusus untuk mengambil syahadah. Jadi syahadahnya di sini memang ada biaya khusus karena bersertifikat maksudnya syahadah di sini gitu. Terus syarat peserta di sini bacaan Al-Quran sesuai kaidah tajwid. Terus berkomitmen mengikuti rangkaian kegiatan sampai akhir. Minimal usianya di sini adalah 12 tahun. Alur pendaftarannya yang pertama bisa mengisi formulir pendaftaran. Di sini sudah ada linknya. Terus yang kedua mengikuti pretest. Yang ketiga di sini membayar infak program sebesar 100.000 bisa ditransfer melalui Bank BNI Syariah ke nomor rekening 09674305558 atas nama Mayang Winursita. Bisa menghubungi di nomor 085730986962. Mungkin program di sini sudah bekerja sama dengan di Gema Ibnu Katsir tentunya program di sini, dan alhamdulillah yang bersedia untuk memfasilitasi program yang diadakan oleh Ustadz Abdullah di sini. Yang pertama adalah Pemuda Jannah. Yang lebih utama lagi, yang kedua di sini adalah Gema yang menjadi pusatnya. Yang ketiga di sini ada Imsak namanya. Insya Allah bagi teman-teman yang pengen ikut lagi tahsin bersanad, memperdalam dan sebagainya, bisa mengikuti info-info selanjutnya biar kita sama-sama belajar kepada Ustadz Abdullah Zaki SAG Hafizullah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dari saya apabila ada kesalahan yang mungkin kurang berkenan di hati para peserta, para hadirin sekalian. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
terakhir. Oh ya, ini kita tutup dengan doa yang langsung dipimpin oleh Al-Ustadz Abdullah. Dipersilahkan sebagai musnid Al-Fatihah yang memiliki sanad surat Al-Fatihah. Tafadhal Ustaz. Alhamdulillah, barakallah. Sudah kurang lebih 1,5 jam kita melewati waktu. Kita mohon sama Allah, semoga waktu yang kita lewati ini diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan acara ini semakin semangat, semakin cinta kita kepada Al-Qur'an. Karena barang siapa yang senantiasa lisannya dibacakan Al-Qur'an berarti dia berdekat-dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ia membacanya di waktu malam. Subhanallah. Mudah-mudahan kita termasuk ahlullah, ahlul Quran, insyaallah. Saya juga mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau materi yang saya sampaikan salah, mohon dibenarkan. Saya insya Allah terima dengan ikhlas dan lapang. Seperti itu karena saya manusia biasa, saya tak luput dari khilaf dan dosa. Tapi kita berdoa, ila hadan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. Bismillah. Ya, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يعافيني ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد السلام عليكم آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وصحة في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وقبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حوين علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عن الحساب اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة يا الله اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وطاعتك اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا الله يا رحمن jadikanlah Al-Quran ini sebagai rahmat bagi kami ya Allah, sebagai hudan ya Allah, sebagai petunjuk bagi kami ya Allah, sebagai imam bagi kami ya Allah, sebagai sahabat sejati ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ya seperti HP yang zaman sekarang ini ya Allah. Jangan sampai kami lalai ya Allah. Kami lebih sering memegang HP ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai HP kami ya Allah, yang selalu kami bawa, selalu kami baca, selalu kami pegang ya Allah ya Rahman. Ya Allah, kelak jadikanlah ya sebagai pembela kami ya Allah ya Rahman. Gak ada pembela yang terbaik kecuali Al-Quran yang ini yang kami banggakan ya Allah. Walaupun kami sekecil, bahkan satu huruf menjadi 10 kebaikan di sisimu ya Allah ya Rahman. Ya Allah, jadikanlah ia sebagai pembela kami ya Allah, sebagai syafaat kami kelak di yaumil qiyamah ya Allah. Ya Allah ya Rahman, Engkau Allah sebaik-baik pembela ya Allah ya Rahman. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi min syarri ma khalaq. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.